Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam ruang virtual untuk belajar bersama bagaimana cara menulis karya ilmiah berupa skripsi dengan metode penelitian kualitatif. Sebelumnya, Juleha di kota apa? Saya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Kemudian ngambil skripsinya, kuliahnya di kampus apa? Di STI Al-Jawami. Oh, STI Al-Jawami. Iya. Itu penting karena nanti kita akan menyesuaikan dengan template yang digunakan di perguruan tinggi tersebut. Iya. Untuk sekarang, apa sudah mengajukan proposal atau bagaimana? Sudah Pak, tapi ditolak. Jadi judulnya ganti. Sudah, tapi judulnya ganti. Iya. Baik. Kemudian untuk pedoman penelitian, apa sudah ada yang bentuk soft file? Barangkali ada. Yang kemarin proposal maksudnya. Pedoman penelitian, pedoman karya ilmiah. Oh, pedomannya. Dari kampus. Ada Pak. Berbentuk ada ya, soft nanti file. bisa di-share atau dikirimkan ke WA Iya. supaya bisa menyesuaikan. Karena setiap kampus itu beda. Iya, betul. Jadi ada satu kampus itu yang bab 1 dia sudah masuk ke metode penelitian. Ada yang di kampus yang lain metode penelitian ditaruh di bab 3. Jadi itu harus kita sesuaikan. Iya. Baik, berarti ini dari awal sekali ya. Iya, Pak. Tentang metode penelitian kualitatif. Sebelumnya sudah pernah ya menempuh mata kuliah metode penelitian kualitatif? Sudah. Di kampus? Oke, berarti paling tidak sudah punya basic sedikit. Kita akan membahas sekilas tentang metode penelitian kualitatif. Jadi, metode penelitian kualitatif, paradigmanya itu konstruktivisme. Jadi paradigma penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, analisis komparatif, dan menitik beratkan makna, dan data yang diperoleh dapat melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen. Jadi metode itu kan secara garis besar bisa dibagi menjadi 2 ya, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu dia lebih ke bagaimana seseorang dapat mengambil data sebanyak-banyaknya walaupun yang diwawancarai itu hanya 2 atau 3 orang. Itu sudah sah disebut dengan metode penelitian kualitatif. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu harus jumlahnya itu banyak. Kurang lebih 30 sampai 50, ada yang 100, dan sebagainya. Iya. Karena Juleha ini di prodi apa, kalau boleh tahu? Apa? Di program studi apa di kampusnya? PAI. Oh, PAI. Tarbiyah. Iya. Tarbiyah berarti masuk ke kualitatif pas lah, bisa. Nah, kalau kualitatif itu dia subjektif. Subjektif itu pasti benar. Antara satu orang dengan orang yang lain, ini kan pasti memiliki pemikiran yang berbeda, penafsiran yang berbeda. Dan penafsiran antara A
dia menafsirkan sesuatu dan B menafsirkan sesuatu, itu A pendapat dia menganggap dia sudah benar, itu sah. Walaupun penafsiran si B itu berbeda dengan penafsiran si A. Itu kalau kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu objektif. Jadi lebih ke objektivitas. Seperti hitungan matematika, kalau seandainya 1 ditambah 1 itu jawabannya 2, jika dijawab dengan angka 3, maka jawabannya salah. Nah, karena dia paradigmanya seperti itu, objektivitas. Jadi mau nggak mau harus seperti itu, lebih kaku. Kalau kualitatif itu lebih lunak, lebih luntur. Iya. Baik, kita langsung ke judul dulu kali ya. Nah, kemarin ketika mungkin bimbingan dengan pembimbing pengajuan judul atau ke Kaprodi, Ketua Program Studi, itu judul apa yang ingin diajukan? Judulnya efektivitas metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak. Efektivitas metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak. Ya. Catatan dari Kaprodi atas penolakan judul tersebut karena alasannya apa? Sebenarnya yang barusan disebutin itu judul baru yang dibuat bareng sama Kaprodinya. Yang barusan itu. Yang sebelumnya itu yang ditolak itu judulnya efektivitas metode cerita untuk meningkatkan hasil belajar pada materi akhlak di madrasah, kayak gitu, Pak. Jadi ada meningkatkan hasil belajarnya gitu. Jadi kata Pak dosennya itu terlalu luas katanya. Jadi bapaknya nggak mau kayak gitu. Jadi maunya tentang cerita aja, kayak gitu, Pak. Oh, berarti variabelnya dikurangi. Iya, jadi katanya ya, jadi katanya tuh ada jadinya kan 2, katanya saya juga nggak ngerti ngomong 2 tuh maksudnya gimana gitu maksudnya. Jadi 2 mungkin kalau seengehnya saya tuh karena menelitinya tentang metode cerita sama hasil belajarnya juga gitu loh, Pak. Ya, Ngehnya saya gitu. 2 itu karena ada 2 variabel, efektivitas metode cerita, dan kedua adalah meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau seandainya disetujui judul itu, berarti harus membuktikan bagaimana efektivitas metode cerita, yang pertama. Yang kedua, membuktikan bagaimana peningkatan hasil belajar. Nah, kalau seandainya dari Kaprodi atau dosen pembimbing menghendaki hanya 1 variabel, efektivitas cerita, berarti lebih gampang harusnya. Baik, karena itu judul yang sudah disepakati, maka kita gunakan judul itu. Nah, dari dalam sebuah penelitian itu harus berdasarkan permasalahan. Dan permasalahan itu yang ada di latar belakang. Maka di halaman ini adalah halaman latar belakang. Latar belakang itu berisi permasalahan. Kenapa? Jadi kalau seandainya di dalam sidang skripsi atau sidang proposal nanti ditanya, kenapa mengangkat judul ini? Maka jawabannya, karena ada masalah, Bapak. Masalahnya itu apa? Karena kalau seandainya seseorang ingin meneliti sesuatu tanpa ada masalah, ujuk-ujuk kok meneliti tentang metode pembelajaran A, tanpa ada masalah sebelumnya, nah ini nanti bangunannya mudah dirobohkan. Maka kita harus membuat fondasi yang kuat di dalam latar belakang. Karena judulnya efektivitas pembelajaran dengan metode cerita ya, dalam pelajaran akidah akhlak, berarti permasalahannya kira-kira apa?
permasalahannya tuh kan tingkat apa namanya, kalau misalnya jadi anak tuh jadi membutuhkan metode yang variasi gitu sebenarnya Pak. Karena Iya. anak itu kan Nah, kalau dikasih metode ceramah terus akan bosen, terus ngantuk, betul. terus kayak apa namanya malah Jadi ada banyak yang ngobrol sendiri gitu. Kayak gitu Pak. betul. Eh, jadi begini, saya cantumkan juga nanti biar tinggal dimasukkan di dalam proposalnya gitu ya. Ya, Di kita sekalian buat catatan. Ini kelihatan ya notepad-nya ya. iya Pak. Baik. Jadi permasalahan pelajaran akidah akhlak itu tadi anak-anak mudah bosan Iya, ketika menggunakan metode monoton iya. atau ceramah lah ya. Kemudian biasanya pelajaran akidah itu termasuk pelajaran yang sulit untuk dipahami atau pelajaran yang berat ya, Iya. karena menyangkut dengan tauhid. Jadi pelajaran yang berat, susah dipahami. Kemudian kira-kira apa lagi permasalahan yang menyebabkan penelitian ini sangat penting untuk harus diteliti? Ya. Kira-kira apa? Ini sih kayak apa namanya? Langsung ke ininya nggak sih apa namanya? Mencoba praktek ke itunya ke apa namanya? Metode ceritanya efektif apa enggak gitu. Untuk biar dapat bayangan seperti ini, saya kasih contoh di dalam ini tesis Ya. bahkan ya, biar lebih ada gambaran. Jadi ini penelitiannya tentang fundraising, kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa zakat itu penting menggunakan metode fundraising, metode yang baru dalam mengumpulkan zakat. Karena pertama, serapan dana zakat itu hanya 8%. Padahal dana zakat itu ratusan ini 22 miliar per tahun, tetapi hanya terserap 1,8. Itu kan permasalahan. Kemudian adanya pandemi COVID sehingga menyebabkan ekonomi menurun. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti yang berada di latar belakang. Ya. Jangan lupa nanti ketika mencantumkan ini, cantumkan juga footnote. Di sana pakai footnote Body atau note. body note? Ya. Body note. Nah, cantumkan juga sumbernya. Misalkan dari BPS atau dari media apa, itu cantumkan. Nah, jadi latar belakang itu sebenarnya penulisannya tentang permasalahan-permasalahan. Mudah ya dipahami ya. Jadi latar belakang semua permasalahan. Kalau bisa menyebutkan permasalahan dengan piramida terbalik itu sangat bagus sekali. Misal, jadi permasalahan akidah. Ternyata di Indonesia anak-anak itu belum memahami dengan baik akidah Islam atau tentang tauhid. Cari sumber baik itu di buku atau di jurnal atau di media apa. Kemudian lebih mengerucut di Jawa Barat. Jadi akidah itu luas ya. Orang tidak mengerti
tidak tahu nama malaikat pun bisa masuk di dalam ranah akidah. Kemudian rukun iman, rukun Islam itu juga masuk ranah akidah. Nah, jadi misalkan di Jawa Barat ternyata angka pemahaman anak sekolah dasar, ini sekolah dasar apa MTS atau aliyah yang Madrasah. diteliti? Madrasah. Madrasah ya. Madrasah, kalau seandainya madrasah, ternyata di Jawa Barat itu pemahaman terhadap ilmu tauhid itu hanya sekian persen. Nah, itu bisa dimasukkan. Ini lebih mengerucut lagi dari Indonesia ke Jawa Barat ke di Bandung misalnya. Ini lebih mengerucut. Nah, ini cara penulisan latar belakang yang baik. Jadi latar belakang isinya itu permasalahan-permasalahan. Kalau permasalahannya sudah ada, berarti judul ini layak untuk diangkat. Nah, berarti sah untuk dijadikan penelitian. Seperti itu. Baik. Ini mendeskripsikan topik penelitian. Di latar belakang tadi dideskripsikan, dijelaskan masalah apa di Indonesia, masalah apa di Jawa Timur, masalah apa atau di Jawa Barat, masalah apa di Bandung. Sehingga penelitian ini perlu untuk diangkat. Selanjutnya adalah fenomena. Fenomena itu realita yang ada di masyarakat. Maka tadi saya sarankan cari di media. Mungkin di media Jawa Pos atau di Kompas atau di Republika dan sebagainya tentang fenomena tersebut, pemahaman masyarakat terhadap tauhid misalnya, terhadap akidah. Setelah fenomena tersebut ada, baru diidentifikasi masalah. Kemudian kita lihat contohnya. Jadi permasalahan itu dijabarkan. Setelah dijabarkan, baru ke fokus penelitian. Nah, kalau tadi judulnya itu efektivitas pembelajaran dengan metode cerita ya. Efektivitas metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak. Efektivitas metode cerita dalam pembelajaran akidah. Ya. Nah, ternyata metode cerita ini benar-benar efektif kan ya, langsung mudah untuk difahami. Ya. Fokus penelitiannya atau rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana efektivitas metode cerita atau bagaimana penggunaan metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak. Bagaimana efektivitas metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam menggunakan metode cerita dalam faktor pendukung dan penghambat dalam menggunakan metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak. Apa faktor pendukung dan penghambat menggunakan metode cerita? Penggunaan metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak.
Jadi rumusan masalahnya ini ada 2 yang bisa dimasukkan di dalam proposal. Nah, di sini. Fokus penelitian atau rumusan masalah. Tahapan selanjutnya setelah fokus penelitian rumusan masalah itu tujuan. Nah, ini dimulai dari nomor 1 harusnya ini salah contohnya. Tujuan penelitian itu harus sama dengan fokus penelitian atau rumusan masalah. Kalau tujuannya ada 2 berarti kalau fokusnya ada 2 berarti tujuannya harus ada 2. Oh iya. Fokus penelitian. Tujuan penelitian. Pertama, tinggal di copy paste sebenarnya. 1. Kata bagaimana untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Karena metode kualitatif itu tujuannya untuk mendeskripsikan. Setelah kita mengetahui efektivitasnya, kemudian kita mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan bagaimana sih efektivitas itu dalam metode cerita. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Nah, faktor pendukung dan penghambat penggunaan metode cerita dalam pembelajaran akikah alam. Nah, ini masuk di dalam tujuan penelitian. Setelah tujuan adalah manfaat. Dalam manfaat, nanti ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Manfaat teoritis itu apa? Manfaat teoritis adalah manfaat secara teori. Seperti bagi kampus, manfaatnya apa sih penelitian ini? Apa sumbangsi yang dapat diberikan untuk kampus dari penelitian? Kemudian bagi penulis, manfaat bagi penulis apa? Manfaat bagi peneliti setelah kita yang meneliti apa? Ini secara teoritis. Jadi manfaat teoritis. Manfaat pertama secara teoritis. Kemudian kedua, manfaat praktis. Nah, secara praktis, bagaimana di lapangan? Seperti itu. Selanjutnya setelah manfaat adalah definisi istilah. Apa itu definisi istilah? Definisi istilah adalah penjelasan setiap kata yang ada di dalam judul. Karena kenapa? Karena orang yang baca pertama kali penelitian kita itu kan belum tentu memahami setiap kata dari judul itu. Kalau seandainya setiap kata dari judul sudah dijelaskan, maka tidak ada kata-kata yang ambigu yang masih multitafsir. Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam definisi istilah. Contoh, kalau judulnya itu efektivitas metode cerita, nah berarti yang dimasukkan dalam definisi istilah pertama apa kira-kira? Efektivitasnya. Efektivitas. Nah, apa sih efektivitas itu? Nah, kita mungkin sering mendengar efektif dan efisien. Nah, apa bedanya efektif dan efisien? Efektif itu lebih ke tepat sasaran. Jadi kalau kita melempar panah itu tepat sasaran di tengah-tengah. Itu efektif. Jadi metode cerita itu bisa langsung diterima oleh anak-anak. Bisa langsung diserap oleh anak-anak, dipahami oleh anak-anak. Nah, itu namanya efektif. Nah, kalau efisien itu lebih ke misal seorang
pindah dari tempat A ke B, kalau seandainya jalan, itu butuh waktu 15 menit. Tapi kalau dengan kendaraan motor, itu bisa 5 menit. Nah, itu berarti efisiensi waktu. Jadi lebih cepat, bisa lebih sedikit dana yang dikeluarkan, itu juga bisa. Baik, kembali lagi. Kalau efisien itu lebih sedikit waktu yang digunakan, lebih sedikit dana yang digunakan, lebih sedikit tenaga yang digunakan. Nah, itu namanya efisien. Jadi efektivitas dan efisien itu berbeda. Nah, karena kita menggunakan kata efektivitas, berarti lebih ke tepat sasaran. Jadi metode cerita ini lebih tepat sasaran, lebih mudah dipahami daripada metode yang lain. Berarti kata efektivitas yang dimasukkan dalam definisi istilah. Yang kedua, yang dimasukkan dalam definisi istilah adalah apa kira-kira? Metode cerita. Apa sih metode cerita itu? Jabarkan. Seperti ini ya contohnya. Urgensi. Menurut arti dalam bahasa Latin, urgere atau sebagai kata kerja yang artinya bla 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 bla. Nah, itu dikasih sumber, bisa footnote, bisa body note. Sumbernya itu dari mana? Terus implementasi, apa sih artinya implementasi? Menurut si Fulan, implementasi adalah bla 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 bla. Kasih sumber. Nah, baik itu footnote ataupun body note. Metode cerita. Kemudian yang ketiga, pembelajaran. Keempat, akidah akhlak. Nah, efektivitas dijabarkan, metode cerita dijabarkan, pembelajaran dijelaskan, akidah akhlak dijelaskan. Nah, ini sudah masuk ke definisi istilah. Setelah definisi istilah, baru masuk ke sistematika penulisan. Nanti bab 1 itu isinya apa? Bab 2 isinya apa? Bab 3 isinya apa? 4 isinya apa? 5 isinya apa? Setelah itu, ini belum ditulis bab 2 ya. Karena ini sudah hasil, maka tulisannya bab 2. Tapi kalau proposal, berarti lanjutan nomor FG berarti ya. Iya. Oke. Misal. Di G ini adalah penelitian terdahulu. Oke, penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu, itu isinya apa? Kita untuk mencari penelitian terdahulu, biar mudah, kita cari Google Scholar. Google Scholar. Nah, Google Cendekia. Mungkin bisa catat. Cari di Google Scholar atau Google Cendekia. Cari judul yang mirip dengan judul penelitian kita. Contoh, efektivitas. Tulis aja kita. Bisa pakai V, bisa pakai F ya. Pembelajaran metode cerita. Nah, ini kan sudah muncul banyak ini ya. Iya.
Nah, dari judul-judul yang muncul ini, biasanya yang lebih bagus itu adalah yang 5 tahun terakhir. Ini yang tahun 2021. Ada yang tahun 2020. Nah, ini yang diambil. Kalau terlalu lama, ada sebagian yang tidak menerima. Karena memang idealnya penelitian itu diambil 5 atau 10 tahun terakhir. Kalau 2010 ini terlalu jauh. Ya. 13 tahun yang lalu. Betul. Diambil yang 5 atau 10 tahun terakhir. Tahun terakhir. Tadi ini fokus sudah, tujuan penelitian sudah, manfaat penelitian sudah, definisi istilah sudah. Cepat kan ini ya? Iya. Nah, pesan proposal, latar belakang sudah, tujuan sudah, manfaat, tujuan, penelitian terdahulu. Kita sampai pada poin kelima ini, penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu itu dijabarkan ringkas saja. Jadi ringkasannya itu biasanya dapat dilihat pada abstraknya. Jadi dalam penelitian itu pasti ada abstrak. Contoh, yang 2021 coba ini. Sambil kita buka yang lain, siapa tahu. Nah, jadi semua yang ada di dalam, ini namanya jurnal, mungkin Julia pernah membaca jurnal. Jadi yang namanya jurnal itu ada namanya pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan. Dan semua itu sudah terangkum di dalam abstrak. Nah, maka kita cukup lihat abstraknya. Abstraknya ini, permasalahan. Minat baca SD kelas 2 Sumber Bandung masih tergolong rendah. Karena mereka lebih menyukai bermain game online, nonton televisi, dan lain-lain. Nah, ini masukan. Kemudian akan dimasukkan di dalam ringkasan. Jadi tulis nama penulisnya. Kalau ini berarti nama penulisnya siapa? Okta Nur Fadilah dan Muhammad Masrur. Tahun 2021. Judulnya apa? Judulnya efektivitas metode ceramah bergambar dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 2 di SD Negeri Sumber Bandung. Nah, itu dicantumkan di situ. Kemudian baru ringkasannya dari tulisan tadi. Ringkasannya latar belakang, metode, kesimpulan. Tulis latar belakang, metode, kesimpulan. Ini yang penting dalam penelitian terdahulu. Ya. Ini contoh dari tesis. Nah, kalau seandainya Juleha punya contoh skripsi,
kakak kelas yang senior, bisa ditiru bentuknya bagaimana, bisa makan. Tetapi pada intinya latar belakang penelitian terdahulu itu kita mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelum kita. Satu. Kemudian 2, masukkan namanya, tahun, judul, kemudian ringkasan. Ini juga nama, tahun, judul, dan ringkasan. Nah, seperti itu. Itu harus banyak diambilnya Pak, apa gimana? Biasanya sih 5 udah cukup. Oh 5 ya. 5 itu biasanya udah cukup. Kalau ini karena tesis ya dia ngambilnya banyak. Memang lebih banyak lebih baik. Lebih kan berarti referensinya yang dibaca kan banyak kan kalau seandainya dia punya banyak literasi. Lebih bagus. Kemudian tabel penelitian terdahulu. Ada nama, tahun, judulnya apa, kesamaan dan perbedaan antara penelitian Lailatul Badriyah dan penelitian penulis. Oh, persamaannya ini misal sama-sama meneliti tentang penggunaan metode cerita. Perbedaannya kalau penelitian ini misalnya dilakukan di MTS, penelitian penulis dilakukan di sekolah dasar misalnya. Atau perbedaannya jadi penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara misalnya. Sedangkan penelitian penulis dilakukan di Bandung misalnya. Seperti itu. Jadi ada kesamaan, ada perbedaan. Tapi secara umum pasti kesamaannya kan ya menggunakan metode cerita tadi kan ya secara umum. Bisa juga kesamaannya sama-sama menggunakan metode kualitatif. Nah, itu bisa. Nah, seperti itu. Ini untuk selanjutnya apa mungkin kita cicil. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang latar belakang, fokus, tujuan, dan sebagainya sampai penelitian terdahulu. Apa mau dicicil dulu dikerjakan, terus nanti mungkin berapa hari lagi kita Zoom lagi untuk evaluasi perbaikan-perbaikan yang sudah dikerjakan, baru nanti masuk ke kajian teori, apa seperti itu? Iya boleh Pak, dikerjakan dulu aja, jadi enggak semuanya dulu, biar nanti disambung lagi gitu. Iya, seperti itu. Nanti takutnya kalau banyak sampai ke bawah, malah bingung. Iya betul Pak. Betul. Baik, jadi apa yang sudah kita bahas ini direkam dan nanti bisa direview lagi. Mungkin ada yang kurang paham, bisa dilihat di video ini atau bisa ditanyakan langsung ke saya atau ke admin. Paling tidak latar belakang, tujuan, manfaat, kemudian ini juga tujuan ini. Jadi latar belakang, rumusan masalah atau fokus sebenarnya urutannya, baru tujuan, manfaat, kemudian penelitian terdahulu. Nah, poin kelima itu. Ini juga catatan-catatannya insya Allah akan saya kirim langsung ke Japri aja ya. Jadi biar punya modal untuk menulis proposal. Satu lagi kunci dalam menulis skripsi, jangan takut salah. Ini selalu saya ingatkan ke mahasiswa saya juga. Jangan takut salah dalam menulis skripsi. Jangan sampai, wah saya nanti kalau nulis seperti ini salah. Saya kalau nulis seperti ini salah. Jangan seperti itu. Tulis saja. Yang namanya skripsi itu pasti ada revisi. Iya. Mau sudah diperbaiki berkali-kali, ketika sidang itu pasti ada revisi dari dosen. Jadi jangan nunggu perfect 100%, yang penting kita maju step by step. Kita kerjakan,
kemudian nanti kita poles lagi. Kerjakan, poles lagi, kerjakan, poles lagi. Nanti kita target kira-kira bisa sidang proposal itu kapan. Lebih cepat lebih baik. Ya, seperti itu. Iya. Ada pertanyaan boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Ya untuk apa namanya? Untuk di latar belakang katanya bapaknya waktu itu bapak dosennya tuh minta katanya dimasukkan tentang psikologi anak otak kanan dan otak kiri ketika menerima metode cerita. Saya tuh bingung itu tadi mana nyarinya. Nah, apakah Iya. itu memang harus dimasukkan apa gimana gitu? Karena sepaham saya, ketika Iya. anak mendengar dengan metode cerita itu yang gerak itu otak kanan, dan itu otak kanan itu fungsinya untuk menangkap seperti cerita, kisah, gambar itu yang menangkap itu otak kanan. Dan kelebihan otak kanan itu dia lebih kuat hafalannya. Iya. Walaupun cuma dengar sekali. Contoh, mungkin Julia pernah ke suatu tempat wisata, walaupun itu dalam seumur hidup cuma dikunjungi sekali, tapi berkesan sekali. Dan mungkin sampai sekarang itu pasti masih bisa di dalam di dalam otak kita itu masih kebayang gimana sih tempat itu. Atau merekam sebuah kejadian yang menjadikan Juleha senang luar biasa, entah itu dapat hadiah atau bertemu dengan seorang yang disayangi apa itu pasti walaupun cuma sesaat, 5 menit 10 menit akan terkesan sampai sekarang. Itu otak kanan. Nah, kalau otak kiri itu biasanya untuk matematika, untuk menghitung, untuk tulisan, itu otak kiri yang digunakan. Maka saya nangkapnya dari dosen pembimbing atau dari Kaprodi tadi, memang karena yang digunakan metode cerita itu sangat-sangat berhubungan sekali dengan otak kanan. Seperti itu. Jadi kalau seandainya Juleha misalkan ingin mencari referensi dari buku, bisa lewat Google Book. Nah, ini pakai Google Book bisa. Atau pakai Google Scholar. Tadi yang saya berikan contoh, Google Scholar. Tulis saja otak kanan. Kalau Google Book itu biasanya buku itu tidak bisa dibaca 100%. Atau mungkin halaman yang dibuka itu cuma 10 halaman, 20 halaman ya, nggak full. Tapi kalau jurnal, Google Cendekia ini gratis. Jadi semuanya dapat kita baca. Dan ini sah untuk dijadikan dasar referensi dalam karya ilmiah. Pengoptimalan potensi otak kanan siswa dalam belajar kimia. Nah, ini kan bisa dimasukkan. Mungkin kita lebih spesifik lagi otak kanan untuk apa? Manajemen program kegiatan PAUD berbasis otak kanan. Otak kanan cerita ya. Cara mudah asah otak kanan. Pengembangan bahan ajar geografi bergaya novel berbasis otak kanan. Meskipun ini judulnya geografi, nanti biasanya di dalamnya itu ada teori-teori tentang otak kanan. Nah, ambil aja teorinya di situ. Teorinya aja ya, Pak ya? Jadi ini, iya. Jadi ambil otak kanan yang teorinya aja. Kira-kira yang cocok ya. Nah, sekarang punya enak sekali zaman sekarang itu, karena sudah ada jurnal berbasis online atau OJS. Kebetulan saya di kampus itu juga mengelola jurnal, ada 6 jurnal yang saya kelola dan berbasis OJS semua seperti ini. Dan OJS itu bisa dibuka siapapun dan gratis, tidak berbayar. Ini kan udah download, klik PDF, download.
Nah, tinggal dibaca. Ya. Ya kan? Ctrl F, otak kanan. Nanti ada penjelasannya tentang otak kanan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan susah nyari buku atau daripada kita beli buku hanya untuk otak kanan aja kan, mending buat yang lain. Harga buku sekarang tahu sendiri bisa 80, bisa 100. Mending dari jurnal. Jurnal lebih murah pastinya dan lebih mudah diakses. Dan yang paling penting jurnal itu dapat dijadikan fondasi dalam karya ilmiah. Seperti itu. Karena jurnal itu ya ini kan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Ada lagi? Ada Pak. Kalau untuk nyimpen itunya tentang otak kanan ini setelah apa ya kira-kira di latar belakangnya atau di mana gitu penjelasan? Di latar belakang tidak masalah. Kan tadi disebutkan permasalahan anak itu kalau seandainya dengan metode ceramah atau tulisan itu susah menangkap. Nah itu karena dia menggunakan otak kiri. Nah, baru dimasukkan teori otak kanannya. Seperti itu. Bisa dimasukkan di latar belakang. Jadi asalkan pembimbing itu mau apa, kita ikuti aja. Kita iakan. Karena pembimbing atau kaprodi itu nanti yang akan bantu kita ketika sedang skripsi. Jangan saya bilang, wah ini nggak ada Pak. Ada Pak. Baru kita cari, kita masukkan. Walaupun cocok atau nggak cocok itu urusan belakangan. Yang penting kita iakan apa maunya. Karena ridhonya kan kalau dalam hadis ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu berada di ridho orang tua. Kalau di kampus itu ridhonya Allah ya di ridhonya dosen. Kita iakan aja, jangan kita bantah. Baru nanti kalau ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Betul. Terus ada lagi Pak ini tentang fokus masalahnya. Kemarin tuh saya juga bikinnya kayak Bapak sebenarnya kayak gitu ada tentang pengaruh efektivitas metode cerita atau penerapannya sama apa namanya pendukung dan penghambatnya itu. Oh saya bikinnya gini sih penerapan metode cerita pada materi akhlak di Madrasah Al-Hidayah. Terus pengaruh metode cerita pada materi akhlak di Madrasah Al-Hidayah. Terus saya pernah juga bikin penghambat juga yang waktu pertama itu kata ibunya tuh dosen penguji saya yang pertama katanya bilang ini untuk perumusan masalahnya bukan seperti itu ditulisnya, tapi masalah yang ada di latar belakangnya kayak tadi kebosanan katanya ditulisnya gitu Pak. Jadi saya bingung. Oh berarti dari latar belakang masuk ke identifikasi masalah. Nah dari latar belakang kan banyak masalah itu. Nah dari masalah-masalah itu nanti diidentifikasi ada berapa masalah. Misalkan 10 masalah. Dari 10 masalah itu diambil 2. Nah, jadi ini kan tadi saya singkat karena memang permasalahannya belum muncul kan ya tadi ya. Nah kalau permasalahan di Indonesia sudah muncul, Jawa Barat sudah muncul, di Bandung sudah muncul, baru namanya identifikasi masalah. Identifikasi. Latar belakang tadi ada banyak penjelasan. Identifikasi masalah 1, anak bosan mendengar pembelajaran dengan metode ceramah. Kedua, masalah apa? Ketiga, masalah apa? Keempat, masalah apa? Dari masalah-masalah tersebut, dari 10 masalah tersebut, penulis hanya memfokuskan pada masalah 2 dan 3 misalnya. Jadi itu masuk ke dalam fokus penelitian. Mungkin pengennya dosennya seperti itu. Identifikasi masalah, ada berapa masalah di situ. Kemudian ambil 2 masalah ini masuk ke fokus penelitian.
Ya. Nah, itu memang runutnya seperti itu. Ada lagi? Kalau misalnya kan di panduannya itu kan identifikasi masalahnya itu kan nggak ada langsung ke B perumusan masalah gitu. Berarti langsung aja mungkin yang diambilnya apa gitu ya Pak ya. Jadi Ya, identifikasi masalahnya kita yang pegang, kita yang ingetin kalau ditanya gitu kan ya. Berarti ya, yang tetap aja yang maksudnya harus nurut ke panduannya kan ya. Jadi langsung ke pedoman. perumusan Ya, masalah aja gitu ya, langsung ambil 2 gitu kan. bisa, betul. Jadi memang tiap kampus itu beda-beda. Saya juga dulu bantu yang di Universitas Riau, itu Ya. dia dijabarkan satu-satu. Kemudian di kampus apa Surabaya seperti ini, kampus Jember seperti ini, kampus Jakarta seperti ini. Jadi beda-beda memang, karena pedoman itu yang buat ya dosen di kampus tersebut. Ya. Dan dosen di kampus tersebut kan beda-beda juga latar belakang pendidikannya. Ada yang mungkin kuliah di luar negeri, di Amerika, ada yang mungkin di Timur Tengah, ada yang di Indonesia, ada macam-macam lah. Iya, Pak. Sehingga pedomannya juga beda-beda. Jadi intinya itu sama, sebenarnya urutannya seperti itu, hanya saja cara penulisannya sesuai dengan pedoman. Oh, iya, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin ada sesuatu yang masih belum jelas di pedoman atau kemarin catatan dosen pembimbing, Pak Prodi. Oh, ini kan kalau di sini kan habis landasan kan ada tadi tuh sampai apa ya Pak kita teh ininya penjelasannya lupa sampai teori ya apa gitu. Sampai penelitian terdahulu. Oh, sampai penelitian terdahulu. Sebentar Pak, ini teh ada. Nah, jadi di sini teh sebelum penelitian terdahulu itu ada yang namanya kerangka pemikiran Pak. Jadi kerangka pemikiran itu di tinjauan pustaka ada landasan teoritis, terus landasan teologis, landasan teoritis, terus kerangka pemikiran gitu. Nah, aku masih bingung di kerangka pemikirannya itu. Ya. Gitu. Baik, untuk kerangka pemikiran itu biasanya berbasis dari kajian teori. Kalau di penjelasan tadi sebenarnya belum masuk ke kajian teori. Belum ya? Oh, belum Jadi ya. setelah penelitian terdahulu nomor 5 baru masuk ke kajian teori. Nah, kajian Oh, teori itu isinya itu nanti teori A, teori B, teori C yang kita pakai. Nah, dari teori-teori tersebut masuk ke kerangka pemikiran atau kerangka teoritik. ya. Nah, saya seperti itu. Baru kita buat bagan-bagan. Oh, iya ya. Berarti itu nanti aja ya, Pak ya? Ya, bisa nanti setelah penelitian terdahulu. Nanti kita akan lihat contohnya juga bagaimana cara membuat kerangka teori. Ya. Nanti juga bisa dikirimkan buku pedomannya, karya ilmiah, Ya. kalau ada yang bentuk file, sama kalau ada skripsi dari senior kakak kelas bisa dikirimkan juga. Nanti biar disesuaikan dengan yang ada di sana, gitu, template yang ada di kampus. Hmm. Soalnya ini tuh panduannya tuh kayak baru Pak, soalnya kaprodinya kan baru banget, jadi baru Ya. dibikin juga sih itu beda lagi sama yang dahulu gitu. Iya. Nah, jadi pas Ya, banget kalau pasnya beda aku tuh gitu. beda yang Jadi, jabat kadang juga beda itu. iya, Beda pas menteri banget. sekarang juga beda kebijakan kan. Iya betul. Dulu apa, sekarang Merdeka Belajar. Nanti ganti menteri lagi juga beda lagi. Iya bener. Saya Iya makanya. kemarin ngurus kurikulum kampus itu, kurikulum itu dalam 1 tahun, satu ini ya, satu semester ya. Ya. Itu ada yang pakai kurikulum 2016, ada yang pakai kurikulum 2019, ada yang pakai kurikulum 2020. Jadi karena beda menteri, beda kurikulum. Nah, Ya. itulah masalah di Indonesia. Ya. Udah paham sih Pak, insya Allah.
Baik, insya Allah akan kita lanjutkan. Jadi setelah ini dilatih untuk menulis latar belakang, fokus, kemudian dan seterusnya. Tulis aja, jangan takut salah. Nanti ketika sudah selesai baru kita perbaiki satu-satu dikit-dikit. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Saya recordnya dimatikan. Bapak mau nanya ini teh kira-kira kalau Zoom ini berapa kali pertemuan ya? Kalau di jadwal itu sebenarnya kan sekitar berapa kali? Sudah dikirim belum sama admin ke WA? Belum sih dalam satu babnya berapa kali pertemuan atau dalam minggunya berapa kali pertemuan aku belum tahu sih Pak. Cuman baru nanya kapan bisanya aja kan saya bisanya hari ini. Dan kalau misalnya ini kan kalau lagi musim skripsian kayak gini buat saya tuh bakal ngosongin banyak waktu gitu buat nyelesainnya. Karena pengen saya tuh cepat selesainya gitu. Iya. Gitu. Nanti kalau seandainya sekali pertemuan kan ini udah sekali dikerjakan udah selesai. Mungkin minggu depan kita sampai terakhir proposal selesai, terus dikerjakan selesai ya sudah selesai. Gitu. Yang penting kita capai target gitu. itu. Nah, cepat mungkin misalkan ini jadi sehari 2 hari terus kita nge-zoom lagi bisa nggak masalah. Oh nggak masalah iya Pak. Saya mengikuti aja. Kalau bisa cepat malah lebih bagus kan. Bisa proposal harus setelah itu penelitian. Baik, marilah kita tutup. Ada pertanyaan udah lagi? cukup. Ya mungkin nanti kalau misalnya saya sudah selesai saya bakal hubungin Bapak gitu minta untuk dilihat gitu Pak. Ya, baik. Nanti jangan lupa di-share pedoman dan pedoman sama contoh skripsi yang sudah pernah biar bisa cepat ini ya. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ini saya matikan, kemudian rekamannya saya upload YouTube, nanti saya kirimkan ke admin ininya, linknya untuk di-share. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.